Pemirsa, konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau antara warga dengan pemerintah setempat dan juga pengembang berujung pada kericuhan dan demonstrasi warga. Komnas HAM sendiri sudah turun ke lokasi untuk melakukan investigasi. Adakah pelanggaran HAM dalam pembebasan lahan di Pulau Rempang ini? Lantas juga bagaimana kondisi terkini di Pulau Rempang? Sudah ada rekan kami Wanasari dan juga nanti kami akan terhubung bersama dengan Komisioner Komnas HAM, ada Pak Prabianto Mukti Wibowo. Sebelum kita ke Pak Prabianto, kita ke Wanasari dulu, rekan kami yang berada di sana untuk mengetahui kondisi terbaru mengenai kondisi Pulau Rempang, rencana relokasi ini. Seperti apa tanggapan terbaru dari masyarakat setelah adanya pernyataan dari Menteri Investasi untuk penggantian ganti rugi yang tadi disebutkan? Ya, Alfat dan pemirsa, sesungguhnya masyarakat di sini bisa dikatakan putus harapan mereka untuk menyuarakan apa yang mereka sampaikan. Mereka mendengar semua aspirasi, mendengar semua janji pemerintah, baik itu kompensasi ataupun rumah ataupun janji lahan dan kehidupan pada hunian tetap nanti. Tetapi di sini warga tetap bersikeras bahwa mereka ingin sesuatu yang mereka lihat langsung di depan mata. Artinya tidak hanya sekedar kata-kata seperti terdengar janji manis begitu menurut warga. Jadi yang diinginkan warga saat ini adalah meskipun ketiga menteri kemarin sudah turun, Menteri Mendagri, kemudian ada Menteri Hadi Cahyanto dan Pak Bahlil sendiri juga masih ada di sini. Tetapi yang diinginkan masyarakat adalah tidak sekedar janji manis, dan bila pemerintah menjanjikan berupa hunian ataupun berupa kompensasi uang untuk mereka hidup sementara ataupun pekerjaan ketika mereka seperti yang mereka lakukan saat ini, yaitu sebagai nelayan ataupun berdagang, tetapi mereka ingin melihat langsung. Mereka tidak ingin mendengar hanya sekedar janji, dan mereka memilih bertahan di kampung ini. Dan ini adalah Kampung Sembulang, adalah salah satu kampung tua yang pertama menjadi target untuk dilakukannya relokasi dalam waktu dekat, dan masyarakat memilih bertahan apapun yang terjadi begitu, kecuali apabila pemerintah langsung menunjukkan ataupun memberikan realisasi dari janji-janji yang sebelumnya diucapkan, apakah itu hunian tetap dan lain sebagainya. Dan saat ini Menteri Bahlil, Menteri Investasi BKPM juga sedang melakukan dialog dengan masyarakat maupun ketua adat di Pulau Rempang ini, persisnya di kawasan Pantai Melayu. Tetapi kita belum juga mengetahui bagaimana akhir dari dialog tersebut, karena mengingat rata-rata warga yang di Sembulang ini juga berangkat ke Pantai Melayu untuk menjumpai Menteri Bahlil dan menyampaikan keluhan yang selama ini mereka takutkan. Alfat. Wanasari mengabarkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Saya ingin ke Pak Prabianto selaku Komisioner Komnas HAM. Pak, kita tahu dialog sedang berlangsung saat ini, tapi yang disayangkan adalah dialog baru ditangani langsung oleh Menteri yang bersangkutan saat setelah terjadinya kericuhan kemarin. Kita tahu Komnas HAM juga sudah datang ke sana pada hari Sabtu kemarin melakukan investigasi. Adakah memang pelanggaran HAM, Pak, dalam hal relokasi ini, Pak? Baik, terima kasih. Betul bahwa pada tanggal 16 yang lalu kami sudah turun ke lapangan memverifikasi kejadian kerusuhan pada tanggal 7 dan tanggal 11 September. Dan kami juga mengunjungi warga yang berada di 3 titik kampung Melayu tua yang saat ini menjadi prioritas untuk dilakukan relokasi. Dari verifikasi kami pada lokasi-lokasi atau titik-titik di mana pada tanggal 7 tersebut terjadi kerusuhan, kami melihat secara langsung dan berkunjung ke sekolah SMP Negeri 32 maupun di SDN 22 yang berada di sekitar lokasi titik terjadinya kerusuhan, yaitu di sekitar Jembatan 4. Kami menemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi penembakan gas air mata yang memberikan dampak kepada siswa maupun guru yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa siswa yang kemudian dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka, dan kondisi pada tanggal 16 pada saat kami
datang ke kedua sekolah tersebut, nampaknya juga para siswa ada beberapa yang masih mengalami trauma. Dan memang kalau kita bicara trauma ini kita tidak bisa melihat dalam jangka pendek, tetapi kita juga perlu mempertimbangkan jangka panjangnya. Karena saat ini mungkin mereka bisa ketawa, tetapi jangka panjang barangkali secara psikologis mereka masih ada perasaan ketakutan terhadap keberadaan aparat penegak hukum misalnya. Karena Bapak sekalian dari wawancara kami dengan pihak sekolah, saat ini para siswa kalau mendengar bunyi sirine dari kendaraan-kendaraan kepolisian maupun TNI, mereka sangat ketakutan, apalagi kalau kendaraan yang dikendari oleh para penegak hukum ini laju, ya sangat cepat, sehingga mereka siswa-siswa khususnya ini merasa ketakutan. Dan kalau kami lihat langsung di lokasi, di khususnya Desa Sembulang, di mana 3 titik kampung Melayu yang akan segera direlokasikan, hampir seluruh warga menyatakan menolak untuk dilakukan relokasi. Nah, tentunya apabila pemerintah tetap menjalankan rencananya untuk merelokasi, tentunya ini ada istilah kami adalah forced displacement, ada penggusuran paksa, dan ini tentunya tidak sesuai dengan norma HAM, baik instrumen HAM internasional maupun juga undang-undang yang kita akui ya, di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 mengenai hak asasi manusia. Tentunya hak warga harus dihargai, dihormati. Oke, kami ingin menegaskan artinya Komnas HAM tidak hanya menginvestigasi kerusuhan yang terjadi kemarin, tapi juga proses relokasi yang kemungkinan juga ada dugaan pelanggaran HAM di situ. Betul sekali. Jadi memang saat ini Komnas HAM memfokuskan pada 2 aspek. Aspek tindakan kepolisian yang dilakukan sebagai dampak dari kejadian tanggal 7 dan 11. Situ Komnas HAM akan melakukan terus pemantauan, investigasi. Dan aspek kedua yang kami lakukan adalah kami mendorong upaya-upaya mediasi untuk dilakukannya musyawarah mufakat antara warga dengan pihak PB Batam, sehingga dicapai kesepakatan yang adil dan sifatnya permanen. Baik. Oke, Pak, terakhir Pak, mungkin Pak untuk kedepannya sejauh mana kemudian kekuatan dari rekomendasi Komnas HAM untuk memastikan atau menjamin bahwa jalannya relokasi ini sesuai dengan hak azazi dari masing-masing warga di Pulau Rempang ini, Pak? Sebagai tindak lanjut dari proses pramediasi dan kunjungan lapangan kami, tentunya kami akan segera melakukan koordinasi dengan para menteri terkait, baik itu Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengembangan Kawasan, dan juga Menteri Investasi maupun Menteri ATR BPN, untuk sama-sama bisa mencarikan solusi yang sebaik-baiknya. Baik. Dan tentunya hasil akhir dalam bentuk rekomendasi Komnas HAM nanti akan kami laporkan kepada Presiden dan ke DPR RI sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang. Baik. Baik, terima kasih Pak Prabianto sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan ada jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.